Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak baju bolong, manre sokok bolong. Kebetulan mak baju bolong ngak. Awe kodong, mape nama dodong. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu, para jamaah semuanya, insyaallah semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus pada pengurus masjid atau takmir masjid raya, imam, pegawai syara', seluruh para jamaah yang sempat hadir, tidak sempat saya menyebutkan namanya satu persatu, para pejabat yang sempat hadir, tidak menyebutkan pangkat jabatannya, mudah-mudahan dek nak kurangi apa kelebih kulori di manang. Alhamdulillah. Tentu kita bersyukur kepada Allah, bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita bersyukur? Di antara banyaknya umat Islam, tapi cek dek mima tepuk risesena fong Allah Ta'ala. Bahkan masih ada yang tertidur, terlelap dengan tidurnya. Tapi alhamdulillah, iktikad niat baik kita untuk berjamaah di masjid raya ini sambil mendengarkan tausiah setelah solat subuh, maka inilah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Dibukakan hati kita, dibukakan mata kita melangkah di tempat ini. Insya Allah setiap langkah kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan itulah asbab mudah-mudahan kita bisa berkumpulnya kita di masjid ini, kelak berkumpul di surganya Allah. Amin. Tentu juga alhamdulillah di masjid kita ini sujud tilawahnya masih dipertahankan dengan membaca ayat yang lengkap. Karena ada beberapa masjid nah bagi telu maniero set di surah. Saya saja kalau imam di masjid, kalau ku ambil semua ayat, kadang kajama ustaz melampe-lampe sisa di ngaya padahal si semisi minggu. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kita ini adalah jihad ataupun berjuang, tapi kita tidak sanggup untuk bagaimana dalam ibadah kita itu tidak bisa kita lengkapi surah-surahnya. Napa madodon di naset di magani dan lain sebagainya. Aku imam makesi makan jatuh yang kalinga insyaallah. Namun tambah mau pasti di surah bendenge wedingi. Alhamdulillah. Ini semoga kita konsisten, istiqamah melaksanakan hal yang seperti ini supaya tua ya rumah sijita. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya maafin kata syukur lorifong Allah Ta'ala. Karena dalam bermajelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, meskipun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, biasanya dhaif, lemah, tapi bukan berarti tidak bisa dijadikan patokan atau pedoman. Minimal hadis dhaif itu dijadikan fadailul amal. Agak fadailul amal, motivasi beribadah. Ternyata orang tinggal bermajelis ilmu seperti ini Bapak Ibu,
luar biasa pahalanya. Alfa rak'ataini, si sebu sempaja sunnah ilolongeng apalanna. Coba pertanyaannya Pak Bu, purani ke mas sempajang si sebu rakanna. Nah, nule dek pagagat tuh. Tarawih lagi 20 rakanna, nape arwah mantul makalanya kan kita sidih-sidih. Ya. Atau kita bisa dapatkan ini salat di Masjid Nabawi. 1000 rakaat. Tapi ongkos sok si maiga. Makanya untuk mendapatkan 1000 salat sunnah rakaat itu tudangi maring kali ngajolo. Nah, makanya ini Masjid Raya adakan pengajian seperti ini supaya kita dapat ilmunya, dapat keberkahan terutama di subuh hari ini. Nah, bahkan orang yang duduk seperti ini bermajelis ilmu, sama halnya orang itu akan mengunjungi 1000 orang yang sakit. Jadi subhanallah, si sebu to malasa likunjungi. Taset dia to malasa lalan nasesoe belum tentu ka polemitai. Coba pahalanya itu besar. Bahkan termasuk 1000 orang mati kita pergi melayat. Nasid di tomate narekologi melayat, pahalanya itu 1 qirat. Agak 1 qirat seperti Jabal Uhud. Ya, andai kan ada gunung emasnya seperti Jabal Uhud yang ada di Madinah. Jadi batua apalanna, selain kita mendapatkan tadi solat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, decenna lino akhirat talolongang semua isinya juga kita dapatkan tadi 1000 itu. Si sebu sempaja sunnah, si sebu tau icelengi to malansa, si sebu orang yang mati loki melaya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu semuanya konsisten istiqamah untuk melakukan hal yang seperti ini. Apalagi saya luar biasanya ini Masjid Raya, alhamdulillah taniyami ustaz-ustaz lokal napake, bahkan ustaz-ustaz yang kemana nih boleh ke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya toma lebih ke maneng jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentu saya juga mengajak untuk bersyukur kepada bersolawat kepada Rasulullah nasabah idi umatna Muhammad tuling kaki masolawat sarekuam mang insyaallah ilolong syafaatna, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya saya tadi itu mau membahas persoalan-persoalan yang sekarang yang kadang muncul dalam kehidupan bermasyarakat ataupun muncul dalam pemikiran-pemikiran kita ini. Agayero di antara kita ini kadang banyak suuzon, agak sesuuzon, berprasangka yang buruk. Mestinya kita harus husnuzon. Agak husnuzon, berprasangka yang baik. Nah, jadi engkau husnuzon, engkau suuzon. Di antara kita ini paling banyak itu sering terjadi adalah suuzon, prasangka yang buruk. Ketahuilah Bapak Ibu, ternyata itu prasangka tergantung prasangka yaitu agagai. Sehingga Allah berfirman, makadai Nabi tak dalam hadis qudsinya, firmannya Allah, ana inda zanni abdi bi, yaitu ya nasafung Allah Ta'ala tergantung boleh prasangkana atakku. Saya itu tergantung prasangkanya hambaku. Kalau prasangkanya hambaku baik, maka akan yang datang baik. Tapi kalau prasangkanya hambaku buruk, anu majak tuli sangkata, maka yang datang adalah yang buruk. Makanya Pak, hilangkan prasangka yang buruk. Ibu, hilangkan prasangka yang buruk. Apa maksudnya? Karena terkadang kita banyak sekali itu cedek, manu matu yer. Jadi manu matu yer, akhirnya itu nggak terjadi.
Karena prasangka, majai prasangkai, terutama ripem malita yaitu Pak Bu, okoni tu mega prasangka. Maksudnya bagaimana? Contoh, itu kan dulu waktu kita kecil Pak Bu, natiak itu tomatuai tudangi kang gulunge, prasangkanya orang tua adalah biasa tuh kampang buri atau biasa kampang ki atau bisulan. Ternyata kalau pemali itu ada maknanya bisa diikuti. Tapi kalau dia gaga maknanya, dia filosofinya, dia betuanna aja nata macio. Narekong ka pemali dia gaga betuanna, dia filosofinya aja nata ciori. Angka meto ma pemali buat dia ciori contoh naro kang gulung, dia na buat ding itu dangi. Supaya dia nama betu kang gulungnya. Itu filosofinya. Tapi prasangka kita kadang, weh, utudangin nak kang gulungnya. Kampang etong matuk boriku malah tatong, akhirnya malah tatong. Iya, karena prasangka yang buruk. Majai meto yer kuatie, tuli muncul ya ranu majai, akhirnya majak boleh. Makanya hilangkan itu prasangka yang buruk, terutama dalam pemali. Contoh, biasa tuh gapa yang kalinga ada naturiolota na ajak manre pas sampo. Maksudnya ku manre ki makan pakai penutup panci atau penutup rantang dan lain sebagainya. Natiaki toriolota. Jangan makan pakai penutup begitu. Kenapa? Mancaji penutup juga nanti sirita. Ya, nasangogi mancaji pas sampo siri. Jadi majak memang dikorah. Padahal kita bisa bawa kepada yang baik. Ya pada nagagapan nilai buat dianre, misalkan pergi ke camping, ye maniru patutu rantang ngemelo yanre, makanya kita niatkan yang baik. Mamuare iwat dimancaji patutu tapi siriku tomma ututu yare gajak-jakku aibku yang saya ditutup oleh Allah. Harusnya begitu. Tapi apa ini napayari pudangi mana? Ai mancaji pas sampo siri kumatu batoa angka siri na tahu elena tong sampoi. Iya, karena prasangka. Jadi hindari prasangka seperti itu, Pak. Contoh lagi, yero mapoto telue, terutama mari tengai naset toriolota. Saya tidak menantang orang tua kita dulu, mohon maaf Pak Di. Cuman kalau saya itu dek na tamak ku akalenge, de ufaki. Contoh, ajak mapoto telu, terutama idi mari tengai. Nasabak ia tu mari tengai matu masih gak gari mate. Ibu, oh ibu, biasa tingkalinga ibu, biasa. Jadi mitoki mapoto telu. Oh deto, alhamdulillah. Apalagi ku bapak-bapak na balana ku mitoki mapoto telu pa. Iya, itu sangka kita yang buruk. Akhirnya karena dengan prasangka yang buruk, mito ni mapoto telu. Kapa mapoto telu? Au, hati-hati. Wad di maponcok sungat dongan tu. Kenapa? Karena dia yakini. Maka dai mapoto telu ka onna we, maka di torioloku nenekku biasa masih gak gari mati maponcok sungat. Karena itu menjadi doa. Akhirnya maponcok sungat tongan. Bukankah Allah bukankah Nabi bersabda fa innal malaikata tu'minu ma taqulun? Ternyata ya malaikat namingkang itu ya tutafu wadai. Makanya ketika kita berkata yang baik, yang datang itu pasti baik. Tapi berkata yang buruk, pasti yang datang buruk-buruk juga Pak Bu. Makanya aja tamito maputu telu. Jalenge pura napat tentu fong Allah Ta'ala. Tania putu telu mega muto pura maputu telu mari tengah itu mo fika paletu maka kue. Iya. Amo alalay tak mapoto ko na rapya jalangi mati tuki. Betul? Iya. Jadi tidak usah meyakini hal seperti itu. Agapi contoh pemali lengi. Banyak Pak Bu. Termasuk waktu ini baru-baru keluarga kami acara pengantin di Pinrang di Patobong. Itu ada Pak Konyuang yang biasa ditempati untuk Pak Konyuang bisa 5. Ada itu anak-anak mau napaki na tempati kue langsung yang parang padahal kan sudah dicuci
Ya, sudah dicuci mangkoknya itu. Langsung bilang, jangan kau begitu. Mancaji anu ku tu matu. Mancaji pak bisa mu matu apa dan lain sebagainya. Padahal itu bisa dibawa kepada yang baik. Ayo pakai itu. Baru di matu mu bisa reale umur reale rotak-rotakmu. Kan dibawa. Tapi justru yang datang ke ada selalu prasangka yang buruk. Kalau tidak ada makna filosofinya Pak Bu, aja nata teori. Aga pipi mali, banyak tuh. Banyak sekali. Aja nata teori kode nata maka letak. Dulu Bapak Ibu saya pernah ya rotomatu aku na pemalingan ngikoya termasuk mana dengan anaknya. Saya suka sekali itu ikan masak Pak. Polir wetuwe angka balik nasu malun rakyat balik naswe angka ulunna idi ifojito ulunna tapi becu mau paki. Polir ramboku na podang nggak makadana ajak lalu manre ini kepala ikan. Ajak lalu manre luna balewe nasabak ko anak manre lu bale biasa makati pemali. Pasu perhatikan Muhammad mana kamboku na fujilah de manre lu balewe. Artinya saya yang dilarang tapi ternyata ada maknanya. Majak mi kunapa na fudangi dena dia tawaku itu. Toh dia secara halus sama tadi tukang gulunge. Nah tiaki mana secara halus melarang dalam artian orang tua tidak mau menyakiti hati kita. Itu bagus kalau ada makna dan filosofinya. Tapi kalau tidak ada, jangan. Apalagi Pak Bu, ada yang sempat kemarin viral itu. Ya, mito mana nih kasih lapul laki si balapu bene. Yang apa kemarin itu ada yang bertanya ketika di warkop. Maka dah yenako agak senai nareko anakna makun rai pertama ni masih gak mati. Agana Indona itu ada filosofinya kalau kita kaji boleh. Nareko orang itu sih masih gak mati agak tuh sih anak pertama na. Orang itu itu Pak Bu, itu ya sebenarnya kalau kita telusuri makna filosofinya mungkin ada. Tapi kita tidak boleh meyakini akhirnya mitok mana nih idik mana nih. Maka dewe maaf na ya Ustaz. Angka lalu kasih dua lalu beneku angka saresero lucu Pak Kutana. Dua beneku Ustaz, bene pertama aku Rani. Bene makun reku anakku makun reito. Waktunya istri pertamanya laki-laki, istri keduanya perempuan. Maka niku makiro niga nama diolo mate. Ya. Tapi semuanya itu yang disampaikan oleh guru-guru kita ada makna dan filosofinya. Tapi saya tidak tahu apa makna dan filosofinya, tapi intinya Pak Bu tiwi ilori decenge. Nah, aja Pak Vitori tahu kedai. Masih gak kumatu mate ko Pak Ramandi je. Apa maurane misalkan anak tak contoh tapi dia itu bisa nih kandaku ke daurane anak pertama nah. Ya. Iya. Jadi bawa kepada yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari berbanyak berprasangka yang buruk karena sebagian besar prasangka yang buruk ismun adalah dosa. Jadi dito dosa yaitu kalau tuli prasangkai maja. Tapi berprasangka yang baik maka yang datang yang baik. Contoh Bapak Ibu, ada yang pernah lihat di mana ini di media sosial ceritanya Syekh Abdurrahman As-Sudais bisa jadi imam besar Masjidil Haram. Ternyata ya Imam Abdurrahman, bukan Abdurrahman jadi Abdurrahman As-Sudais. Itu Pak Syekh Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram. Ternyata waktunya dia kecil betak-betak tuh, maksudnya pernah menjengkelkan orang tuanya. Tapi aga nasa tumatuan na ai lono riak menrak. Bari mencaji ko imam besar di Masjidil Haram. Bayangkan. Itu orang tua jengkel. Namun macai ko anak tetap na doa ke makesing. Akhirnya yang datang adalah makesing. Doanya menjadi imam besar itu bahkan diaminkan oleh malaikat.
Saking jengkelnya orang tuanya, sunur ya nak lono menra, jokeno. Mamar itu mencaji kutu imam besar Masjidil Haram. Mencaji imam besar Masjidil Haram. Saya pernah juga di media sosial lihat Pak Mentan kita, Pak Menteri Pertanian yang dari Sulawesi Selatan juga ini, itu beliau ternyata furatif udah makor ke mana? Karena nurusu anak makna naubati pergi berobat kemana-mana, aga napau mana? Insya Allah nak mencaji menteri ko tuh. Alhamdulillah mencaji menteri. Padahal dulu dia itu iseng ke daniga ya. Ini karena ada doa di situ. Ketika yang baik yang keluar ada doa. Tapi kapan ibu? Contoh lagi nih. Coba-coba nih ibu. Kau melok ki buktikan nih. Kadang anak-anak mau pergi misalkan main bola, tapi kita tidak mengizinkan. Nah per mati pedangi. Agak ngaret tuh mita bare talepu ku matu. Baik, muncul itu yang buruk, dinamitan kekeribanan anak, kecelakaan tunggal. Itu Pak, karena yang data yang buruk, prasangka yang buruk, maka hilangkan prasangka yang buruk. Kadang itu yang selalu datang, karena Allah tadi berfirman dalam hadis kudusinya, ana inda zanni abdi bi, saya tergantung prasangkanya hambaku. Jadi yakinilah sesuatu Pak Bu, maka dah insya Allah. DC fafulena, DC tu fafulena. Tapi kapan? Ketika kita berprasangka yang buruk, buruk juga yang akan datang. Anu majatu tu boleh. Makanya Pak Bu, angkaki makoke, mapasan rek lur ta'ala. Nata baca mana tu doa iftitai? Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi kita bermazhab Syafi'i, ini doa iftitai yang kita baca. Ini Al-Qur'an, ini firman Allah, inna salati. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Masih rafon Allah ta'ala manang, maka masih luridi manang fong Allah ta'ala manang mapat tentu. Makanya Pak Bu, sandarkan segala sesuatu sama Allah, jangan sandarkan kepada foto bertiganya, jangan sandarkan kepada yang tadi sesuatu yang kita yakini tadi itu, jangan sandarkan kepada pemali-pemalinya, sandarkan semua sama Allah. Selama kita beriktikad yang baik, prasangka yang baik, insya Allah yang datang adalah baik pula. Tapi ketika sebaliknya yang buruk, maka yang buruk pula akan datang. Maka pada kesimpulan ceramah saya ini Pak Bu, hindari nih ya anu pemali-pemaliye. Kalau dalam bahasa Arabnya itu pemali banyak mengartikan gurutta adalah fi'lun madi. Fi'lun madi itu adalah kata kerja lampau, anu furailla beena. Nih, kalau ada yang maknanya filosofinya silahkan diikuti, tapi kode gaga makna betuanna aja nata teori. Kembali sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mamar itu pada salama rilino makuto parmati resrimon rinna fong Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tak dampengi Kak Maraja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.